Ini mungkin ya kalau bisa dibilang salah satu problem dari export oriented adalah ya ini tadi, ini terjadi juga di negara lain ya, soal terlalu mengandalkan ekspor sehingga lupa nih bahwa domestik ekonominya juga perlu dikasih makan gampangnya gitu ya. Hmm. Jadi memastikan bahwa yang tumbuh tadi bisa men-trickle down ke industri lain yang butuh pekerjaan, dan Ya. ini yang PR utama menurut saya ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Ngelihat berita beberapa hari yang lalu, Sobat TCID agak lumayan bikin kaget gitu karena BPS mengeluarkan sebuah statement ada jutaan manusia di Indonesia yang mengalami dalam tanda petik turun kasta gitu, dari kelas menengah menjadi kelas menengah rentan yang possibility bisa menjadi masyarakat kelas miskin begitu. Ini bikin deg-degan sih sebenarnya karena kelas menengah ini kan jumlahnya banyak banget ya di Indonesia, dan banyak yang menganggap gitu kelas menengah ini jaring pengamannya tidak sebanyak itu gitu. Kalau misalnya masyarakat kelas miskin itu memang banyak sekali bantuan sosial begitu kan, program-program khusus. Kelas atas ya begitulah, yang kelas menengah ini nih sering banget jadi korban. Ditambah yang bikin deg-degan lagi adalah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu begitu. PHK di mana-mana, habis itu potongan gaji juga OTW makin banyak ya. Kalau hari ini buka Twitter itu ngelihat bahwa ada apa ya, iuran pensiun yang bakal nongol lagi juga bikin banyak orang berpikir begitu, dan ini tuh sebenarnya jadi isu yang lumayan menarik buat kita bahas di Suara Akademia kali ini. My name is Muhammad Syarif, saya podcast produser dari TCID, dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Krisna Gupta. Beliau adalah Senior Fellow dari CIPS, Center for Indonesian Policy Studies, dan juga dosen dari Politeknik APP Jakarta. Halo Mas Krisna, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, nice to know it. Kita langsung ngobrol aja mungkin kali ya, Mas Krisna. Ketika pertama kali nih BPS mengeluarkan statement mengenai ada 9,48 juta orang begitu yang akhirnya dari kelas menengah turun gitu ya, turun kelas gitu. Dari kelas menengah ke Ya. kelas menengah rentan. What comes to your mind nih Mas ketika akhirnya BPS ngeluarin statement ini di sidang DPR nih? Ya, jadi sebenarnya memang statement itu cukup mengejutkan saya pribadi gitu ya, sebagai ekonom yang biasanya ngelihat makro ya, bukan mikro. Hmm. Namun ternyata em, tren ini tuh bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kita tuh middle class itu sudah growing, sudah tumbuh dari 2014 sampai ke something like 2018 gitu. Tapi setelah itu ketika 2018 tuh 23% ini saya mengutip salah satu publikasi dari LPEM UI ya, Universitas Ya. Indonesia, yang bilang bahwa setelah 2018 itu turun ininya apa, ini dari mereka dapat dari Susunas, jumlah middle class-nya turun dari 2018. 2018 tuh mentok udah paling tinggi, habis itu mulai turun sampai 2023. Jadi sebenarnya meskipun kita tidak mengharapkan hal ini terjadi gitu ya, penurunannya sudah trennya cukup lama gitu. Oke. Bahkan sebelum COVID dimulai seperti itu. Jadi ya dibilang kaget lebih ke aduh kok belum naik lagi gitu, lebih ke sana sih. Cuma memang tren ini sudah terjadi cukup lama. Jadi bukan barang baru dalam tanda petik dong ya Mas. Harusnya nggak kaget gitu buat orang yang kebiasa ngelihat data soal tren jumlah kelas menengah di Indonesia gitu dong. Betul, teman-teman saya yang sering menggunakan data susun Sakernas, data Hmm? mikro ya, seperti ini data konsumen rumah tangga, itu tidak begitu kaget gitu. Oke. Jadi buat mereka ini sesuatu yang sudah terjadi cukup lama, dan mereka juga sudah cukup lama menggaungkan sebenarnya di beberapa publikasi atau di wawancara ya gitu. Jadi ya seperti itulah ya, meskipun di luar harapan kita, cuma memang trennya sudah agak. Oke. Situasinya bukan situasi yang harusnya kita kaget sekarang, dari kemarin-kemarin harusnya kaget, dan BPS nih ngasih statement bahwa ini tuh disebabkan karena pandemi COVID-19 ya. Karena situasi ekonomi kan itu 2 tahun lah, semuanya serba nggak jelas nih Mas Krisna begitu. Layoff di mana-mana, habis itu juga roda ekonomi nggak gerak-gerak banget, meskipun ada apa ya, startup yang ternyata terbang pada saat itu, meskipun sekarang jadi deg-degan lagi. Eh, habis itu ya sektor formal juga bikin deg-degan, itu yang membuat akhirnya sekarang jadi ada tren penurunan nih. Tapi
Apakah cuman itu faktornya? Atau sebenarnya ada faktor-faktor yang actually ini sebenarnya tuh harusnya disadarin tapi nggak pernah dianggap ada gitu. Nah, akhirnya justru ini yang jadi pecah nih Mas Krisna. Ya, tadi Mas Syarif bilang soal COVID ya. Hmm. Nah, memang COVID itu adalah sesuatu yang devastating ya, sesuatu yang sangat buruk terjadi di ekonomi kita, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Cuma mengarahkan ini ke COVID itu, while saya setuju ya bahwa COVID itu punya dampak yang negatif, tapi trennya kan sudah terjadi dari 2018 gitu. Jadi sebelum COVID pun sudah terlihat. Jadinya, dan saya juga tidak melihat adanya drop middle class yang signifikan pada saat COVID. Jadi pada saat COVID 2020, 2021 turunnya tuh seperti tren dari 2018 tadi gitu. Jadi bukan yang langsung drop jauh gitu, enggak ada lompatan gitu. Turunnya tetap sama pelannya. Dan mungkin juga perlu disadari bahwa definisi kelas menengah itu tergantung dari poverty line. Jadi di sini kami biasanya pakai definisi World Bank ya. Jadi poverty line itu garis kemiskinan berapa rupiah. Kalau di bawah itu berarti miskin, tapi berapa kali dari situ dia vulnerable, lebih tinggi dari itu. Jadi kali lipat pengalinya ini di garis kemiskinan. Dengan kata lain, kalau garis kemiskinannya geser ya angkanya geser juga kan gitu. Nah, tentu saja pada saat COVID turun semua nih mostly ya. Tapi jangan lupa bahwa pemerintah juga mendadak menaikkan komponen belanja mereka gitu ya untuk mensupport yang vulnerable tadi, yang rentan tadi ya, dan yang miskin gitu. Jadi di satu sisi COVID justru tidak menurunkan tidak menaikkan secara signifikan jumlah yang miskin itu tadi gitu ya, dan vulnerable atau rentan miskin juga tidak gitu ya. Terima kasih juga salah satunya ya karena penggunaan APBN fiskal yang support mereka gitu. Tapi middle class turun gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang harusnya kita katakan kepada COVID, belum tentu ya. Jadi memang COVID saya rasa mungkin punya efek yang signifikan, tapi ya trennya sudah lama dan COVID tidak terus menjatuhkan jumlah middle class. Nah, kemudian jangan lupa bahwa ada beberapa hal yang bisa saja mempengaruhi middle class ini, yaitu kelompok middle class atau kelas menengah ini biasanya kerja di sektor formal ya. Tentu saja ketika sektor formalnya berkurang, kemungkinan besar mereka akan kena layoff dan pindah ke sektor yang tidak seproduktif di sektor formal. Jadi tanda-tanda ini sudah terlihat, salah satunya industrialisasi yang dibilang slowing ya enggak juga karena mereka masih grow gitu, cuma secara proporsi turun ya. Sementara jasa naik gitu, dan di jasa ini banyak sekali sektor yang bisa jadi informal gitu ya, seperti pengemudi ojol itu kan kita anggap informal ya sebenarnya, dan itu masuk ke dalam jasa. Terus Starling atau Starbucks keliling, istilahnya tuh orang yang jual makanan di jalan, lah bahasa beratnya. Iya, itu juga sama ya kan. Jadi yang begini-begini sebenarnya ya bisa dibilang growing gitu ya, dan ya akibatnya ya growing yang agak sebentar. Income-nya tidak begitu tinggi, Nah, tentu saja ini juga bisa kita lihat dari nomor 2 menurut saya, yang juga saya rasa suka hilang dari pembicaraan ya, yaitu soal UMR atau upah minimum regional, UMP, upah minimum provinsi, dan UMK, upah minimum kota gitu ya. Keunggulan, dibilang keunggulan enggak juga ya. Fitur informal adalah Anda tidak perlu membayar sesuai UMK gitu ya. Anda tidak perlu juga, kalau Anda UMKM itu juga tidak perlu membayar sejumlah UMK. Artinya apa? UMK ini hanya binding atau mengikat bagi industri formal gitu. Nah, kalau misalnya tinggi, maka formalnya akan kesulitan untuk masuk gitu ya, karena mereka nggak sanggup membayar segitu, sehingga yang tumbuh informal. Ini juga salah satu yang dilihat oleh paper paper Merdikawati dan Izati kalau nggak salah. Mereka tuh nulis tentang bahwa UMP kita itu di Jawa itu sama dengan median. Nah, ini juga sering lah kalau Menaker juga sering ngomongin. Artinya apa? Kan harusnya itu upah minimum ya, paling rendah tuh itu gitu ya. Nah, kalau dia sama dengan median, artinya dia kok di tengah gitu. Harusnya kan UMP di sebelah kiri distribusi gitu ya, di
dinilai yang rendah gitu. Nah, saya tidak akan bilang apakah itu rendah atau tinggi, tapi kalau dari indikator itu bisa jadi iya, ya. Apakah itu baik atau tidak juga mungkin sulit untuk saya katakan di sini ya. Tapi yang jelas itu memberi ruang lebih kepada industri informal dibanding formal. Jadi kita bicara relatif nih, ada insentif untuk stay informal daripada masuk ke formal gitu. Padahal industri ini yang menggenerate lebih banyak pekerjaan. Nomor 3 yang saya juga cukup percaya diri bisa jadi sumbangsi itu adalah tumbuhnya industri padat modal. Jadi pertumbuhan gaji itu tidak secepat. Nah, ketika saya bilang gaji, maksud saya bukan UMK gitu ya, tapi actual income yang didapat ke semua pekerja gitu, baik informal atau formal. Nah, ini saya melihat publikasinya di Twitter Pak Profesor Ansori Yusuf yang bilang bahwa data income yang didapat dari Sakernas itu belum kembali setinggi sebelum COVID gitu ya. Jadi kita masih di bawah level 2019 nih, income rata-ratanya masyarakat Indonesia. Padahal ekonomi grow-nya itu positif, artinya ada sektor yang tumbuh tapi tidak numbuhin gaji, gampangnya gitu. Nah, ini sebenarnya terkait sama UMP ya. Kalau misalnya Anda masuk ke sektor yang butuh banyak pekerja, tapi pekerjanya mahal, susah gitu ya. Sementara Anda akan masuk ke sektor di mana Anda nggak butuh banyak pekerja. Maksud saya adalah pekerja itu bukan cost paling mahal untuk industri Anda gitu. Nah, di sini saya bisa bicara kayak misalnya industri heavy industry gitu ya, kayak logam dasar, di mana energi itu lebih penting daripada gaji pegawai. Mereka orangnya nggak begitu banyak, tapi mesinnya banyak, mahal, dan boros energi gitu. Sementara di Indonesia upah formal naik terus meskipun upah kenyataannya masih turun gitu ya. Harga energi itu murah gitu. Harga energi murah, batu bara ada DMO-nya gitu. Jadi Anda bisa pakai itu untuk bekerja, dan ini yang menumbuhkan ekonomi Indonesia. Kecurigaan saya seperti itu. Jadi keterlibatan pekerja tidak terlalu banyak, sementara income dari pemilik modal tumbuh lebih cepat seperti itu. Ya sudah, akibatnya middle class-nya terseok-seok. Ini bisa jadi, maaf ya jadi kepanjangan. Nggak apa-apa. Bisa jadi SOS nggak sih, Mas Krisna gitu? Jadi kayak alarm bahaya buat situasi di Indonesia nggak sih? Karena ngomongin soal gaji, udah banyak banget nih orang-orang di Twitter gitu ngebahas bahwa kenaikan gaji itu nggak apple to apple sama kenaikan barang gitu. Nggak usah ngomongin soal rumah sama mau kendaraan deh gitu. Beli beras aja kerasa, beli minyak aja orang udah mulai deg-degan gitu. Belum lagi ntar beli makanan sehari-hari kayak tempe sama tahu yang kedelainya impor. So bisa nggak sih ini jadi kayak alarm bahaya yang harusnya harusnya diseriusin sama pemerintah gitu buat ngamanin kelas menengah ini, karena mereka semua nih yang gerakin sektor formal mostly gitu. Oh, setuju. Menurut saya ini sebuah alarm. Saya sangat yakin ini alarm. Karena ya seperti tadi kamu bilang ya Mas Syarif ya, konsumsi itu paling gede dikerjakan oleh si aspiring middle class dan middle class ini. Dan publikasi dari tahun 2018 kalau nggak salah dari World Bank, IMF itu bilang mereka lah yang menggerakkan konsumsi Indonesia gitu, kelas-kelas ini. Dan udah kelihatan tuh ya, berita banyak bilang daya beli masyarakat domestik berkurang gitu. Nah, sementara jika yang tumbuh adalah pemilik modal gitu ya, mostly yang di upper class, income orang kaya, orang tuh konsum itu kan nggak terus misalnya duit kita naik 100 kali lipat terus kita otomatis belanja makanan 100 kali lipat, enggak ya, kita punya keterbatasan di perut dan lain sebagainya. Jadi yang naik dari mereka adalah tabungan jadinya gitu. Tabungan ini belum tentu disimpan di Indonesia loh. Sejak komoditi boom kemarin, komoditi boom 2022 ya, ketika harga komoditas Indonesia naik gila-gilaan, itu tiba-tiba kan neraca pembayaran Indonesia surplus tuh. Betul. Ya kan, karena ekspornya banyak gitu ya. Nah, ekspor banyak tapi tidak diimbangi dengan neraca satunya lagi, ini menunjukkan bahwa banyak uang yang ke luar negeri gitu, ditabung di luar negeri. Nggak masuk ke dalam, tidak menggerakkan di dalam, padahal di dalam lagi butuh-butuhnya kan gitu. Jadi ini problem di mana kalau kelas upper class yang tumbuh, most likely mereka akan menumbuhkan tabungannya bukan konsumsinya. Gitu. Konsumsinya tumbuh benar, tapi tidak akan tumbuh secepat dia punya income gitu. Sementara kalau kelas menengah ke bawah itu sebaliknya ya, kalau ekonomi tumbuh mereka akan lebih cenderung mengisi konsumsinya dulu sebelum nabung kan gitu. Nah, ini yang bikin agak bahaya. Ini alarm ini udah kelihatan sejak
kuartal 2 pertumbuhan ekonomi kemarin ya, di mana pertumbuhan konsumsi itu di bawah 5%, Oh, oke. padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,05. Di sini saya udah agak melihat, aduh kok consumption-nya growing gitu ya. Ya. Kalau misalnya growing consumption-nya lemah tapi masyarakat kita sudah well off semua, sebenarnya bukan masalah besar. Tapi ini yang jadi masalah adalah kita sendiri kesulitan untuk belanja gitu ya. Betul. Ini berarti ada distribusi income yang memang tidak seimbang seperti itu. Dan ini saya rasa sebaiknya menjadi alarm sih buat pemerintah. Nah, kita berbicara soal situasi kelas menengah sekarang nih, Mas Krisna gitu. Karena ini tadi udah aku sempat obrolin di awal, kalau orang-orang yang masuk di kelas rentan atau mungkin kelas yang udah masuk masyarakat miskin, itu jaringnya ada gitu. Meskipun ya masih ada plus minusnya lah ya, kayak keluarga yang mungkin masuk kategori miskin, mungkin BPJS itu correct me if I'm wrong, bisa digratiskan begitu, yang memang udah di kategori miskin, tidak perlu ikut iuran, tapi juga mereka nanti akhirnya bisa menggunakan fasilitas. Bansos, habis itu juga sempat ada waktu itu kayak semacam I don't know, kayak semacam bantuan buat menambah gaji supaya bisa genjot konsumsi, itu ada dari kelas, untuk kelas yang golongan-golongan yang miskin ataupun mungkin menengah rentan begitu. Tapi yang kelas menengah benar-benar di middle class itu tuh jarang banget pengamannya gitu kan. Nah, kira-kira jaring pengaman yang kayak gimana nih yang diperluin sama kelas menengah dan harus di-provide sama pemerintah? Karena there's a lot of statements outside there yang bilang kelas menengah ini yang paling gak diperhatiin loh. Kelas bawah disiapin jaring pengamannya, buat yang atas-atas itu diakomodir soal aturan pajaknya. Yang tengah udahlah pajaknya susah, pelindungnya nggak ada. Itu tuh yang sering jadi omongan tuh. Gimana nih Mas Krisna? Pengaman gimana sih dibutuhin kelas menengah nih sebenarnya? Oke, pertanyaannya saya khawatir jawabannya agak kontroversial. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Menurut saya ini adalah situasi yang cukup mengkhawatirkan, di mana kelas menengah merasa butuh jaring pengaman sosial. Hmm, Enggak sebetulnya ya. Sebenarnya harusnya normalnya kelas menengah itu nggak perlu jaring pengaman sosial. Mereka justru yang nyumbang jaring pengaman sosial kan gitu, oke. untuk membantu saudara-saudaranya yang poor dan vulnerable ini, yang miskin dan rentan ya. Hmm. Jadi ketika ada celetukan soal kelas menengah harus ditolong, ini sebenarnya ya balik lagi alarm juga gitu ya. Kok bisa ya kelas menengah Ya. minta ditolong gitu? Harusnya kebalik dong. Mereka lah yang nyumbang. Kita ya, saya termasuk golongan kelas menengah. Gitu. Meskipun saya sudah bicara demikian, ya memang ada baiknya sebenarnya jaringan pengaman sosial yang cocok, ya bukan cocok ya, yang mungkin saya rasa bisa digunakan oleh kelas menengah itu, seperti misalnya bantuan pengangguran gitu ya, ketika kehilangan pekerjaan. Ini saya asumsi kelas menengah ini punya BPJS ketenagakerjaan atau Ya. semacamnya gitu ya, dimana kalau kita terkena PHK, kita bisa mendapatkan semacam bantuan dari pemerintah lewat account tadi gitu. Yang mana ini sudah dikerjakan dan sudah dilakukan ya. Tapi in general menurut saya harusnya memang yang bermasalah ini adalah nggak ada job yang cukup untuk labor ini, untuk kelas menengah ini. Kelas menengah ini yang mulai berkurang, ini artinya kan mereka pernah jadi kelas menengah kan, berarti yang turun jadi aspiring. Artinya apa? Mereka punya cukup skill untuk Betul. untuk labornya ini punya income yang gede untuk dia masuk kelas menengah, cukup untuk dia masuk kelas menengah. Ya. Kalau dia turun, artinya labor tadi atau pekerjaan tadi itu mulai berkurang gitu. Dan ini sebenarnya yang harus dikhawatirkan, yang tadi saya cerita ya. Memang sering begitu. Jadi kalau kita baca punya siapa ya, Pasaribu dan Hill, itu cerita bahwa inequality di Indonesia itu ngikut sama harga komoditas. Ya. Gitu. Jadi harga komoditas itu tidak berarti terus income orang-orang pada ikut naik gitu. Not necessarily, tidak berarti seperti itu ya. Nah, sementara sektor ekonomi lain itu tidak ikut tumbuh yang untuk mengcater orang-orang ini. Ini sebenarnya orang-orang dengan produktivitas yang tinggi kan, karena mereka dibayar dengan gaji yang cukup untuk meletakkan mereka di kelas menengah. Kalau bisa turun, artinya kerjaannya ini hilang gitu. Suatu potensi yang terabaikan gitu ya. Dan ini ya balik lagi, ini PR, dan menurut saya yang penting itu di sini. Kenapa bisa sampai seperti ini? Kenapa pekerjaan ini tidak tercipta gitu ya? Kenapa pekerjaan formal-formal ini tidak tumbuh? Nah, ini yang
saya rasa balik lagi menjadi problem. Padahal jangan lupa ketika melewati 2020 gitu ya, oh ini gara-gara COVID, tapi kan juga ada UU Cipta Kerja di situ kan. Betul. Literally namanya Cipta Kerja. Tapi yang terjadi kok middle class-nya melakukan pekerjaan ini berarti ada miss nih di apa namanya di implementasi dari UU ini gitu. Nah, menurut saya lebih penting itu untuk kelas menengah ya, kita bicara kelas. Jadi Lebih bukan penting itu gimana caranya, harusnya mereka dapat kerja, harusnya mereka generate tax income, harusnya mereka tuh yang nambahin uang yang bisa Iya. di-spend untuk social security orang lain gitu. Ini miss-nya di mana? Ini menurut saya Pak masalah utama. Mungkin kita bisa discuss lebih lanjut nanti. Oke, jadi emang bukan soal jaring pengaman untuk kelas menengahnya, tapi gimana caranya si kelas menengah itu stay dan kalau bisa syukur-syukur naik gitu ya, dan bisa membantu yang kelas Hmm. bawah, bukan yang kelas menengah malah deg-degan turun gitu ya. Persis, Security buat ingat jobnya itu ya. mereka punya kemampuan untuk di middle class. Yang jadi masalah kemampuan ini tidak tersia-siakan akibatnya gitu karena nggak ada Ya. pekerjaan. Oh, satu lagi mungkin sebelum kita lanjut Mas Syarif ya. Anda tanya 100 ekonom, Anda akan dapat 100 jawaban. Jadi mungkin teman-teman juga harus kritikal mendengar jawaban saya gitu ya. Oke. Nah, penurunan kelas menengah di Indonesia ini dikhawatirkan soal dampak ekonominya, Mas gitu. Ini kejadian Hmm. di obrolan yang benar-benar nggak cuman di obrolan orang-orang level akademisi atau peneliti begitu ya. Bahkan beberapa kali coba datang kayak makan di kaki lima tuh dengerin orang juga ngobrol, wah kayaknya ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja nih soalnya kelas menengah turun gitu. Actually, what is the real impact dengan penurunan ini, Mas Krisna, yang bakal kerasa banget sama masyarakat sampai yang akhirnya secara makro nih gitu bakal berdampak nih. Apakah cuma kayak konsumsi aja atau ada impact-impact yang lain nih Mas Krisna? Oke, ya ini tergantung lagi ya, karena kita punya growth itu ada dua sisi, apakah dari sisi konsumsi dan dari sisi produksi. Hmm, Nah, gampangnya kalau produksi kita melewati konsumsi, maka sisanya akan diekspor, ya. kan gitu. Basically, literally kita ekspor bisa surplus itu karena kita sendiri tidak pakai duitnya buat konsumsi kita nggak beli apa-apa dari luar untuk konsumsi kita. Nah, jadi kalau kita bicara growth ya, kita harus lihat bahwa apa nih komponennya yang mendrive growth ini. Dan ini balik lagi kenapa saya sebenarnya tidak terlalu sangat-sangat positif terhadap surplus neraca pembayaran gitu ya. Artinya apa? Artinya kita ekspor banyak, tapi kita tidak konsum untuk keluarga kita gitu ya. Ini balik lagi kalau misalnya yang mengekspor, kalau misalnya devisa ekspor ini terakumulasi di upper class, mereka nggak butuh itu duit buat ngimpor karena mereka udah cukup punya consumption kan. Ya. Tapi gimana caranya bisa trickle down supaya hasilnya itu bisa dinikmati oleh orang domestik kan gitu. Jadi balik lagi meskipun growth-nya tinggi tapi kalau semuanya diekspor berarti domestic consumption pasti otomatis lemah gitu. Yeah. Jadi ada gap di sana. Tentu saja sebaliknya ya. Jadi sebenarnya gini, inti dari ilmu ekonomi itu kan sebenarnya meningkatkan consumption masyarakat, bottom line-nya gitu ya. Bagaimana caranya ningkatin welfare masyarakat gitu. Kalau masyarakat tidak consumption apa-apa itu sebetulnya jadi alarm. Kan tadi saya cerita tuh growth of consumption below 5% itu below average growth sebenarnya cukup masalah. Nah, jadi balik lagi ekonomi naik turun tapi selama consumption terjaga seharusnya aman. Dan ini jadi problem. Consumption-nya growth-nya memelan. Di sisi lain revenue juga berkurang gitu ya. Semakin sedikit yang jadi middle class ya otomatis tax revenue juga turun. Jadi ini juga ngaruh ke tadi government. Apa yang mereka mau lakukan untuk ini? Balik lagi ya, kalau memang middle class ini tersia-siakan quote unquote yang saya cerita tadi sehingga harus diberi bantuan, maka selama tidak ada source income tax lain, maka harus naikin utang kalau boleh buat gitu untuk menjaga middle class ini gitu. Tapi tentu saja sustainability-nya perlu kita pertanyakan kan gitu. Jadi masalah berikutnya tentu saja adalah revenue. Saya cerita tadi middle class ini harusnya jadi tukang generate revenue gitu, bukan justru yang mengambil dari negara. Gampangnya gitu lah, ini bahasanya mungkin bisa diperhalus lah ya, tapi kira-kira intinya seperti itu. Jadi ya pemerintah akan kesulitan nih kalau middle class bermasalah, yang ruang yang untuk dipajakin bermasalah. Jadi dan ini saya juga akan bridging ke berbagai
attempt atau usaha pemerintah untuk naikin income, misalnya naikin PPN jadi 12%. Betul. Terus kalau nggak salah mau ada wacana pensiun baru gitu ya, di mana akan ada potongan tambahan. Itu semua akan kena ke middle class gitu loh. Jadi Ya. mereka udah jatuh ditimpain tangga lagi karena pemerintah bilang saya mau bantuin kamu tapi saya nggak punya uang, tapi dia ngambil uang itu dari middle class exactly kan gitu, Mhm. dan aspiring middle class. Jadi ini nggak, the math doesn't math gitu loh, ngerti gak sih? Iya, iya. Jadi memang dari awal aneh gitu loh kalau memang Mhm. mereka bilang middle class ini butuh kita bantu. Bantunya bukan kayak gitu caranya gitu. Dan mungkin I'll stop there for now. Kira-kira seperti itu. Jadi balik lagi ya ke soal pertumbuhan consumption yang ujung-ujungnya welfare dan juga revenue. Oke. So, maybe it's gonna be my last questions nih. Karena pada akhirnya ketika udah situasi yang kayak gini, kita cuma bisa bertanya, what should the government do? Apa yang harus disiapkan nih, Mas Krisna? Karena ya mungkin ngelihat situasi di luar, lapangan pekerjaan dikit, yang lulus makin banyak, mana demografinya usia-usia muda makin kesini makin apa ya, makin penuh gitu. Mereka yang nguasain Ya. Indonesia dalam tanda petik secara jumlah demografi gitu ya. What should the government Ya. do? Apa yang harus disiapin nih? Oke. I think I have a better question ya. Selain government, what should we do as a Oh, customer? oke. Kemana gitu lah. Oke. Sekarang saya akan bahas government dulu. Menurut saya government itu sebaiknya tidak terlena dengan growth, angka growth ya. Bagaimanapun juga growth ini adalah statistik basically ya, angka yang membuat kita terbantu, oh pertumbuhan segini. Tapi di mana growth ini terjadi, itu adalah sesuatu yang juga harus di-scrutinize. Gitu. Mhm. Seperti saya bilang tadi ya, kalau growth ini tumbuh di industri yang tidak menggunakan banyak tenaga kerja, tidak, sebenarnya nggak apa-apa sih tumbuh di situ ya, tapi ada sesuatu yang mencegah adanya trickle down ini tadi gitu ya. Ini mungkin yang kalau bisa dibilang salah satu problem dari export oriented adalah ya ini tadi, ini terjadi juga di negara lain ya, soal terlalu mengandalkan ekspor sehingga lupa nih bahwa domestik ekonominya juga perlu dikasih makan gampangnya gitu ya. Jadi memastikan bahwa yang tumbuh tadi bisa men-trickle down ke industri lain yang butuh pekerjaan, dan Ya. ini yang PR utama menurut saya ya. Gimana caranya middle class ini bisa tetap dapat kerjaan Mhm. gitu. Kenapa harus mereka dapat kerjaan? Ya simply karena mereka ini orang-orang produktif, orang-orang middle class ini. Ya, Mhm. kalau mereka nggak kerja-kerja ya lama-lama tumpul gitu, dan kita nggak mau Betul. itu terjadi kan. Jadi menurut saya pemerintah harus hati-hati melihat growth numbers dan lihat source-nya apa gitu ya. Apakah dia yang menyerap labor-labor middle class ini atau tidak. Nomor dua adalah hati-hati dengan fiskal ya. Ya. Hati-hati dengan fiskal. Menurut saya apa ya? Ini balik lagi nih, banyak yang sudah cerita soal ini ya, mencari hewan buruan di luar kebun Mhm. binatang yang mereka udah punya gitu ya. Ya. Hati-hati untuk melakukan kenaikan tarif atau menambah tarif ke orang yang memang dari dulu sudah meng-carry negara ini dalam hal Mhm. revenue gitu ya. Dari dulu sudah dipajekin, kok dinaikin gitu ya. Kemana nih yang belum kena gitu. Gampangnya seperti itu. Um, dan yang ketiga menurut saya adalah ya itu sebenarnya mirip yang pertama, saya mungkin akan re-emphasize saja yang pertama ya, bahwa lihat source growth, industri yang didorong pemerintah ini sudah ada trickle down-nya atau belum, dan karena mereka ini menggunakan berbagai fasilitas negara. Itu maksud Ya. saya adalah ya tax holiday dan lain sebagainya, itu yang dibantuin gampangnya. Tapi yang ketiga saya akan arahkan ke teman-teman yang middle class sekarang mungkin ya. Kalau memang government Anda itu tidak terlalu berhasil, pemerintah Anda tidak terlalu berhasil menggerakkan ekonomi gitu ya, maka mungkin salah satu solusinya adalah cari kerja di tempat lain di luar Indonesia gitu ya. Mungkin ini bukan solusi buat semua orang, Mhm. tapi migration bisa jadi solusi menurut saya, atau nggak harus keluar negeri bahkan ya, cari pekerjaan yang bisa dikerjakan di sini dari luar negeri. Itu maksudnya gini ya, sebenarnya kan yang ideal adalah kita bisa dapat di sini kan gitu. Ya, Cuma betul. ya pemerintah kalau pemerintahnya atau kondisi ekonominya tidak ideal kan apa boleh buat. Seperti itu. Mungkin dan yang terakhir lah, nomor 4 untuk pemerintah lagi lah, saya balikin pemerintah lagi. Hal-hal seperti
yang menumbuhkan pekerjaan gitu ya, seperti kepastian hukum, terus birokrasi dan lain sebagainya. Itu PR yang nggak mungkin bisa kita lewatin gitu, nggak bisa Ya. lah hanya dengan mengandalkan nikel. Kita punya ini, kita punya itu. Nggak bisa. Mau nggak mau, PR ini harus diberesin gitu, kepastian hukum, birokrasi berbelit-belit. Ini nggak ada jalan lain selain ngerjain ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini dikerjain gitu ya. Semua hal-hal yang pro bisnis seperti tadi. Oke. Mungkin gitu aja deh, Mas Arif. Cari kerjaan di luar, cari kerjaan remote, dikerjain di Indonesia, gajinya USD apa pound sterling, wah itu will be good. Kayaknya enak Ya, banget buat mungkin orang tidak yang mudah ya. Nggak, Heeh. pasti tidak mudah lah. Tapi ya daripada nggak, masa kita harus terus nungguin pemerintah kan Ya. nggak bisa juga ya. Jepang pertumbuhan penduduknya minus sobat isi ID ya. Jadi kayaknya potentially itu bisa Jepang tuh. Oke. Bisa banget ya Korea. Ya gitu-gitu tuh potensinya gede banget. Anyway, Mas Krisna, kita udah lumayan ngobrol banyak hal soal ini nih. Mungkin ada lagi yang belum disampaikan kankah gitu? Ada yang belum ke deliver atau lagi pengen disampaikan lagi kah mengenai topik ini nih, Mas? Time's yours. Oke, ya menurut saya mau re-emphasize aja bahwa hati-hati pemerintah, middle class yang tumbuh itu udah bukan sesuatu yang bisa ditawar lagi gitu ya. Apalagi kalau pemerintah berikutnya nih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ingin mengejar pertumbuhan 8%. Tanpa Ya. ngajak middle class itu mustahil menurut saya pribadi gitu ya. Hati-hati melihat angka growth, lagi-lagi saya mau emphasis itu gitu ya. Hati-hati kalau bicara pertumbuhan ini nanti dari industri X, maka industri X kita support tanpa menghandle hal-hal yang saya ceritain tadi, kepastian hukum, government yang kompeten dan lain sebagainya, BUMN yang jangan lupa ya, Ya. utang BUMN karya kemarin itu ya yang Ya. bikin juga trickle down nih pasti ke subkon-subkonnya gitu. Yang begini-begini nih harus dibenahi, nggak bisa ditawar lagi. Saya pernah dengar penjelasan salah satu uh, simpatisannya Pak Prabowo ya, Mas Yuza, kalau nggak salah bilang kita udah harus 8%, ini udah istilahnya udah kepepet, kita harus Ya. gitu. Nah, maka saya ingin melihat itu gitu ya, mudah-mudahan ke depannya. Bener Kak, bener nggak kita kepepet? Kalau Ya. iya, berarti harusnya pemerintahan berikutnya akan jauh lebih serius dari itu. Dan itu yang kita harapkan. Dan buat teman-teman yang ada di middle class, semangat ya. Sayangnya memang saat ini sedang challenging, tapi mudah-mudahan badai segera berlalu. Itu aja sih, cuma bisa berdoa aja sih saya sebagai seorang aktivis. Baik, terima kasih Mas Yan. Badai pasti berlalu titik ya, bukan badai pasti berlalu lalang gitu ya. Gitu sih. Itu harus dititik di situ. Anyway, it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Thank you so much for listening obrolan kita kali ini. Terima kasih Mas Krisna Gupta, Senior Fellow dari CIPS dan juga dosen dari Politeknik APP Jakarta udah nyempetin buat ngobrol kali ini. Dan jangan lupa juga buat ngecek sosial media The Conversation Indonesia. Kita ada di X, kita ada di Instagram, kita juga ada di TikTok di @conversationidn. Jangan lupa subscribe YouTube kami The Conversation Indonesia dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music ya. I'll see you next week, Sobat Isi ID. Selamat lanjutin aktivitas. Wassalamualaikum.